Tipe-tipe murid ketika nyalon jadi ketua OSIS. Oke, mulai dari Budi. Silahkan, apa yang akan kamu lakukan jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS? Teman-temanku sekalian, jangan lupa pilih saya untuk menjadi ketua OSIS. Kalau saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan membuat murid-murid di sekolah ini menjadi lebih disiplin. Wah, bagus nih visi misinya. Bener-bener setuju gua. Kalau ada yang datang telat ke sekolah, kita hukum. Kalau ada yang buang sampah, kita denda. Kalau ada yang ngebully, kita pulangin. Lah, enak dong. Pulangin ke rahmatullah. Oke, selanjutnya Rian. Silahkan, apa yang akan kamu lakukan jika kamu terpilih jadi ketua OSIS? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, kalau saya terpilih menjadi ketua OSIS, insya Allah hal utama yang saya akan lakukan adalah membuat lingkungan sekolah ini menjadi lebih agamis. Masya Allah. Di pagi hari, sebelum melaksanakan aktivitas belajar, saya ingin mengadakan terlebih dahulu sholat duha bersama. Lalu dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran atau tadarusan bersama. Yuk, bisa yuk. Kalau di sini aja kita sudah memulai kebaikan, insya Allah di surga nanti kita akan berkumpul bersama lagi. Takbir! Allahu Akbar! Gila. Soleh bro dia. Ketua OSIS tauladan. Stay halal brother. Fix, dia harus jadi ketua OSIS. Setuju. Benar. Oke, Dilja, sekarang giliran kamu. Apa visi misi kamu kalau kamu terpilih jadi ketua OSIS? Saya nggak punya visi misi pak. Ya, terus kenapa kamu nyalonin jadi ketua OSIS? Dicalonin sama si Yuda pak. Kampret, lu kenapa nyalonin gue jadi ketua OSIS? Ya katanya lu mau. Lu kemarin ngomongnya mau gak jadi ketua eskul futsal, bukan ketua OSIS. Sama aja, Dil, sama-sama ketua itu. Mau dari mananya? Pokoknya jangan ada yang beli gua ya. Kalau ada yang beli gua tandain kalian. Ya udah pak, nggak usah ada pemilihan ketua OSIS aja. Langsung tunjuk si Nilja aja jadi ketua OSIS. Bener gak? Bener. Siapa yang dukung si Nilja? Gua setuju. Udah langsung aja jadi ketua OSIS. Ya udah, Nilja aja jadi ketua OSIS. Berani juga kamu nyalonin jadi ketua OSIS. Emang bakal ada yang milih? Ya udah, silakan. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa pilih gua sebagai ketua OSIS nanti. Kalau kalian pilih gua, kalian gak bakal nyesel. Kalau gua jadi ketua OSIS, di sekolah ini gua bakal bebasin. Gak usah ada kepala sekolah. Guru killer kita pecat. Bendahara, uang gas, gak usah ada. Terus tiap hari gua adain turnamen Mobile Legends. Mantap. Ini ketua OSIS yang gua cari-cari. Ini siapa yang setuju kalau gua jadi ketua OSIS? Gua setuju. Joni jadi ketua OSIS. Joni. Diljal. Lah apa, Wan? Main yuk, keluar. Oh enggak ah. Orang hujan kayak gini. Nanti aja. Itu so nice ya. Bukan. Udah lu pulang aja sono. Nanti aja mainnya ya. Nanti aja. Hampir aja gua ketahuan. Udah aman kali ya. Kayak di sini aman. Oke, mulai dari gua ya. Bisa naik, tapi gak bisa turun. Naik kenteng. Naik ambulan, naik haji. Oke, sekarang giliran gue ya. Kenapa ikan hidupnya di air nggak di darat? Nggak tahu kan? Jawabannya kalau hidup di darat takut sama kucing. Oke, lanjut. Kopi apa yang bikin baper? Yang bikin baper? Gue tahu. Udah tahu. Emang kopi apa? Kupinang dengan bismillah. Hatimu tempat berlindungku. Lo masih normal bro?
Bercanda jadi lebih seru ditemenin mini Oreo. Duitnya yang kecil, masanya yang praktis, jadi gampang dibawa kemana aja. Klik video ini buat dapetin mini Oreo. hatimu. Ini serius. Di hari pertama kita puasa, kita nggak sahur karena kesiangan. Gara-gara lu, Sian. Kita semua jadi kesiangan kan? Lah kalau nyalahin gua, emang gara-gara lu. Katanya lu udah pasang alarm. Tapi mana? Udah pasang alarm, Yud. Udah gua setel jam 3.40 buat bangunin kita. Ya tapi mana buktinya? Gua gak denger tuh suara alarm dari HP lu. Lu denger gak dia? Tuh, si Dilja juga gak denger. Lu beneran pasang alarm gak sih? Gua udah pasang, Yud. Deal, serius, sumpah gua udah pasang. Gua ada setel jam 3.40. Tuh, lihat aja. Tapi gua juga gak tahu ini kenapa alarmnya gak bunyi. HP gua gak bunyi, gua gak tahu. Tuh gini mah mending gua aja yang pasang alarm di HP gua. Udah. Jangan pada ribut. Mending simpen tenaga kalian dan mikirin gimana caranya biar kita kuat puasa hari ini sampai bedug maghrib. Sampai maghrib. Kayaknya gua nggak bisa dia. Gua nggak bisa puasa hari ini sampai maghrib. Mending kita buka puasa sekarang aja gimana? Ya janganlah masa hari pertama nggak puasa. Pokoknya apapun yang terjadi hari ini harus puasa. Tapi perut gua udah lapar nih. Dia tenggorokan gua kering banget, Dil. Gua haus banget. Tahan aja, tahan. Gua yakin kalian pasti bisa kok. Tahan aja ya. Sabar. Gua mau ke kamar mandi dulu ya, cuci muka. Mau kemana lo? Ke kamar mandi dia cuci muka. Enggak. Lu ke kamar mandi pastinya bukan mau cuci muka, pasti mau minum kan? Udah, lu mending diam aja di sini. Diam. Gua gak kuat, Dil. Iya, Dil, sama gua juga udah gak kuat ini. Buka aja ya. Teman-teman. Gua yakin kalian bisa kok. Kalian pasti kuat kok. Jangan nyerah. Ini baru hari pertama kita puasa. Masa kita gak puasa hari ini? Yuk bisa yuk. Ayo kita berjuang bersama-sama. Puasa sampai bedug maghrib. Yuk bisa yuk. Bisa. Ayo bisa. Bau apa ini? Ini aroma mie rebus, Dil. Ini aroma mie. Allah, subhan apa lagi ini? Lagian nih tetangga ngapain sih masak mie di siang bolong? Gua mau ambil minum dulu aja lah. Kamu ambil minum. Dil, gua buka sekarang aja ya, Dil. Gua buka sekarang, Dil. Ini baru hari pertama puasa lo. Gua udah gak kuat, Dil. Gua mau minum sekarang. Gua mau ngerebus mie dulu ya bentar. Yang gak puasa, geng. Apa sih lu, Dil? Gak asik ah. Ya udah kalau kalian gak kuat mah gak usah puasa aja. Buka aja sekarang, buka. Beneran boleh nih? Iya, buka aja kalau gak kuat mah. Ya gak puasa, geng. Ya udah gua lanjut puasa dah. Nah, itu dong. Sabar, bentar lagi juga bedug maghrib kok. Teman-teman, ketika kalian baca surat ini, mungkin gue udah gak ada. Sebelumnya gue minta maaf. Sebenarnya gue udah tahu semua kebenaran tentang sekolah ini. Untuk keluar dari sekolah terkutuk ini, cuma ada satu cara. Kalian harus pergi ke ruangan Capsek. Karena kemungkinan besar pintu keluarnya ada di sana. Dan soal Ghost Academy, kalian tenang aja. Setiap Ghost Academy itu memiliki kelemahannya masing-masing. Dengan mengetahui kelemahannya, mungkin aja kalian bakal sampai ke ruangan Capsek dengan selamat. Ruang Capsek ada di lantai paling bawah. Sedangkan kita masih di lantai 5. Ayo cepat kita bergegas. Oke, Jom. Di depan kita ada satu Ghost Academy. Yuk, coba lihat apa kelemahan dia. Tertawa. Hantu yang sejenis kunti.
hantu ini tuh suka tertawa. Maka cara mengalahkannya adalah dengan mentertawakan balik dia dengan sekeras-kerasnya. Ayo cepat! Apa Yun kelemahannya? Terus tatap dia. Jangan alihkan pandangan kita dari dia. Terus tatap mata dia. Hantu pemalu. Ini adalah hantu yang cukup merepotkan. Pandangan kita nggak boleh lepas dari dia. Kita harus terus menatap dia. Dengan begitu, dia akan merasa malu dan pergi sendiri. Oke, ayo cepat. Kok bisa gua pingsan? Tadi mimpi apa coba gua? Kok aneh banget mimpinya? Hah? Kok ada tanduk di kepala gua? Bodo amat. Gue harus cepet-cepet selamatin si Yuda sama si Jul. Yun, hantu tengkorak. Apa kelemahannya? Di sini tertulis kalau kelemahan dari hantu tengkorak itu adalah kucing. Dia takut sama kucing. Kucing? Tapi di sini gak ada kucing, Yun. Ya, terus ini gimana? Iya, gua juga nggak tahu, Yun. Bun, ngapain? Ngaruh. Tengkoraknya ketakutan. Terusin, Bun. Bagus, terus Bun, terus. Pergi juga tengkoraknya. Buset, menjiwai. Lu punya bakat jadi kucing, Bun. Udah lu jadi kucing aja. Sembarangan lu. Udah, ayo cepet kita pergi. Kita udah sampai lantai 1. Akhirnya kita sampai ruangan capsek juga, teman-teman. Ya udah, ayo cepet kita masuk. Mau kemana kalian? Bapak udah bakal biarin kalian keluar dari sekolah ini. Wah, kok Ghost Academy-nya bisa ngomong? Itu adalah Pak Guru, pemimpin dari Ghost Academy. Yun, apa kelemahan dari pemimpin Ghost Academy? Coba cari. Di sini kan tertulis tentang kelemahan dari pemimpin Ghost Academy. Kalian mungkin bisa mengalahkan anak buah saya, tapi tidak dengan saya. Teman-teman, ayo kita kabur. Ayo Bun, kita kabur dulu aja. Malam ini akan jadi malam terakhir kalian murid-murid. Macam-macam alasan murid pengen pindah sekolah. Pak, aku mau pindah sekolah. Datang, kenapa ngomong kayak gitu? Tiba-tiba pengen pindah sekolah, apa alasannya? Jauhan Pak sekolahannya, naik angkot aja bisa 4 kali. Itu kalau telat, ya dihukum lagi sampai di sekolahan Pak. Jauh banget itu, pindah aja ya. Jangan dijadiin alasan, Bapak aja dulu sekolah jauh. Kamu mah masih mending, ada angkot. Dulu mah nggak ada yang namanya angkot tuh. Saking jauhnya nih ya, Bapak harus ngelewatin sungai, lembah, naik gunung, turun gunung, cari Dragon Ball, ngelawan Madara. Tapi Bapak nggak ngeluh tuh. Ini baru segitu aja ngeluh pengen pindah sekolah. Yang bener Pak. Ya bener lah. Emang bener kek? Dulu Bapak ke sekolahan jalan kaki. Bapak kamu dulu sekolah juga enggak? Pak, aku mau pindah sekolah aja ya Pak. Nah, kamu kenapa? Hah? Kenapa? Di sekolah sering dibully, makanya aku mau pindah aja. Dibully sama siapa? Teman-teman sekelas.
Terus ketuanya itu si Budi. Kurang ajar. Ya udah Bapak samperin itu si Budi. Hah? Wah, si Budi anak guru. Mau anak guru kayak anak kemsek kayak anak presiden sekalipun Bapak samperin. Udah besok kamu pindah. Macem-macem sama anak gua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau pindah sekolah ya? Datang-datang tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ini tahun ini aja kamu udah pindah 3 kali, pindah sekolah. Ini alasannya apa lagi? Aduh, Pak, fasilitas di sekolah ini tuh kurang, Pak. Apanya yang kurang? Banyak, Pak. Nggak ada lapangan, nggak ada UKS, nggak ada kantin, dan yang lebih parahnya lagi, itu nggak ada WC, Pak. Di sekolah nggak ada WC. Mau BAB di mana, Pak? Di kali. Gali tanah aja. Bisa itu, enak ya masa gali tanah, Pak. Ya udah besok kita cari sekolah yang bener deh. Mantap. Pak. Apa? Datang-datang cengar-cengir kayak gitu. Kerja boleh pindah sekolah nggak, Pak? Ngomong apa kamu? Pindah. Enggak ada pindah. Beneran nggak boleh nih, Pak? Enggak boleh, ngapain pindah sekolah? Nanti yang ada gak bener sekolah kamu. Apapun alasannya itu nggak boleh, Pak, tetap. Iya, apapun alasannya gak boleh pindah sekolah. Titik. Tapi aku udah bikin kasus, Pak, di sekolah. Astagfirullah. Kasus apa? Ngerokok. Ngerokok aja. Tawuran, ngebully teman, mukul guru, prosotin anak cewek, malak adik kelas, sama pecahin jendela ruang kepala sekolah. Udah. Sama kasus maling pulpen. Ya udah langsung pindah aja sekarang. Pindah kemana, Pak? Pindah ke akhirat. Sini. Biar Bapak kalem. Pak kalem. Yud, udah ajan. Lu mau minum es dulu atau mau langsung makan? Nanya mulu lu kayak wartawan. Lah. Ada apa nih? Biasa nih orang. Tiap buka marah-marah mulu kerjaannya. Nih, nanti diminum ya. Apa nih, Del? Solita, minuman serbuk rasa Thai tea yang cocok banget buat atasi GERD, asam lambung, atau mahlu. Apalagi di bulan puasa kayak gini kan. Oh iya, Solita juga aman kok dikonsumsi buat kalian yang sedang diet. Ya, karena rendah gula dan rendah kalori. Mah reda, mood pun beda. Makanya gue selalu stok Solita di rumah. Oh iya, satu lagi, ada promo harga diskon sampai 50%. Dan bisa garansi uang kembali. Keren kan? Tahu gua, ternyata ada minuman yang bisa atasi GERD, asam lambung, dan mah. Iya, Pak. Maksud gua mah, bukan mama. Yud, si Duljanya datang. Gimana, Dil? Si Jul mau kan ikut kompetisi perang sarung bareng kita? Si Jul, dia udah gua ajak. Tapi dia kekeh. Tetap gak mau ikutan kompetisi perang sarung tahun ini bareng kita. Gak mau? Beneran lu ajak, Adil? Ini kompetisi perang sarung terakhir kita loh. Udah gua paksa, Yud. Udah gua paksa berkali-kali, udah gua paksa. Tapi si Jul tetap gak mau ikut. Alasannya karena dia tuh trauma atas kekalahan perang sarung tahun lalu. Terus ini gimana? Kalau si Jul gak ikut, berarti kita juga gak bakal ikut kompetisi perang sarung tahun ini gitu. Enggak. Tim kita harus tetap ikut kompetisi perang sarung tahun ini meskipun tanpa si Jul. Udah. Siapin sarung kalian. Kita harus daftar kompetisinya sekarang ke Pak Ustadz. Tapi Dil, gak ada waktu lagi, Yud. Kita harus tetap ikutin kompetisi perang sarung tahun ini meskipun tanpa si Jul. Yud, gak ada pilihan lain, Yud. Yuk. Yaudah, ayo. Tim-tim yang sudah mengisi formulir pendaftarannya, silakan kumpulkan di sana. Al-Hikmah pasti menang. Al-Hikmah. Pak Ustadz, tim kami pengen ikutan kompetisi perang sarung tahun ini, Pak Ustadz. Kalian dari masjid mana? Masjid Al-Bayan, Pak Ustadz. Oh, Masjid Al-Bayan. Masjid yang hampir menang kompetisi tahun lalu, tapi kalah akibat kecerobohan timnya sendiri. Kalian pada bawa sarung kan? Bawa, Pak Ustadz. Wadimor. Gajah duduk.
Amplas. Oke, ya sudah. Ini silakan isi formulir pendaftarannya. Ntar dulu. Ini anggota kalian isinya cuma 3 orang. Iya Pak Ustadz. Maaf. Setiap tim isinya harus 4 orang. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Gimana ini Dil? Pak Ustadz, tim kita kuat kok meskipun isinya cuma 3 orang. Gak bisa. Ini adalah persyaratannya. Kalau kalian pengen ikut kompetisi perang sarung tahun ini. Udah ya. Ini waktu pendaftarannya bentar lagi mau habis. Kalian ikutin kompetisi perang sarungnya tahun depan aja. Sorry telat teman-teman. Jul, akhirnya lo datang juga Jul. Tim kita anggotanya sudah 4 orang Pak Ustadz. Jadi bisa ikut kan kompetisi perang sarung tahun ini? Isi, nanti kumpulin di depan. Dengan begini, anggota kita sudah terkumpul dan resmi bisa mengikuti kompetisi perang sarung tahun ini. Albayan pasti menang.